Penduduk Padang Pariaman, warga Padang Pariaman, kita sambut gembira pesta demokrasi Allah di depan mata. Ayo bersama-sama gunakan hak pilih kita. Tata cara pengisian model BA5 KWK persorangan, hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon persorangan kepala daerah tahun 2020. Sebelum dilakukan, pastikan seluruh dukungan yang tertera pada model B11 KWK persorangan sudah diverifikasi faktual dan sudah ditetapkan status dukungannya, baik MS maupun TMS. Pastikan pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan dalam tahapan yang sudah ditentukan, yaitu selama 14 hari sejak dokumen dukungan diterima oleh PPS. Berikutnya, pastikan seluruh pendukung yang berstatus TMS sudah dicoret PPS dan diparaf pada model B11 KWK persorangan, serta dokumentasi dan kronologis pelaksanaan verifikasi faktual tersusun dengan rapi. Pastikan seluruh dukungan ganda telah diverifikasi faktual dengan baik dan kegandaannya sudah berstatus TMS dan dicoret serta diparaf oleh PPS. Lalu, pastikan seluruh pendukung yang tidak terdaftar di dalam DPT 2019 atau DP4 sudah diverifikasi faktual dengan baik dan status dukungan sudah ditentukan. Inilah model BA5 KWK persorangan, yaitu berita acara hasil verifikasi faktual oleh PPS. Pastikan terlebih dahulu untuk pemilihan apa berita acara model BA5 KWK persorangan ini dibuat. Kemudian, tulis dengan benar hari apa berita acara ini dibuat, serta tanggal berapa. Jangan lupa menuliskan bulan apa model BA5 KWK persorangan ini dibuat. Serta tuliskan alamat kantor panitia pemungutan suara. Tulis nama bakal calon gubernur, bupati, atau wali kota dengan baik dan benar. Begitu juga nama bakal calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Kemudian, pastikan alamat di desa tersebut tertulis dengan baik, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Pada huruf A hasil verifikasi faktual, kita lihat ada tabel jumlah MS, jumlah TMS, dan jumlah tidak ditemukan, atau jumlah pendukung yang alamatnya tidak ditemukan. Pada kolom ini diisi oleh PPS dengan hasil verifikasi faktual pertama, yaitu verifikasi faktual dengan cara menemui pendukung di tempat tinggal pendukung. Kita contohkan, di dalam nagari PPS ada 1000 jumlah dukungan yang harus diverifikasi faktual dan tertera pada dokumen model B11 KWK persorangan. Dari hasil verifikasi faktual pertama misalnya, didapatkan jumlah pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya sebanyak 500 orang, atau 500 jumlah MS. Kemudian, jumlah yang menyatakan tidak mendukung atau TMS sebanyak 250. Dan jumlah pendukung yang tidak ditemukan atau alamat pendukung yang tidak ditemukan di dalam nagari sebanyak 250 misalnya. Harus diingat, jumlah MS ditambah dengan jumlah TMS ditambah dengan jumlah pendukung yang tidak ditemui harus sama dengan jumlah total pendukung dalam satu desa atau nagari. Berikut kita lihat hasil dari verifikasi faktual pertama. MS 500, TMS 250, dan tidak ditemui 250.
Sesuai aturan yang berlaku, pendukung yang tidak ditemui atau alamat pendukung tidak ditemukan tadi wajib dikoordinasikan oleh PPS kepada tim penghubung bakal calon persorangan. LO kemudian mengumpulkan 250 pendukung yang tidak ditemui pada virtual pertama tadi pada suatu tempat di dalam nagari. Verifikasi faktual ini dinamakan dengan verifikasi faktual lanjutan pertama. Pada tabel B hasil verifikasi faktual lanjutan pertama inilah hasil verifikasi faktual lanjutan pertama diisikan. Berapa MS dan berapa TMS, kemudian berapa yang tidak datang dikumpulkan oleh LO. Kita contohkan 150 dikumpulkan LO misalnya. Kemudian dari 150, 100 yang menyatakan mendukung atau MS. Kemudian 50 menyatakan tidak mendukung atau TMS. Sisanya yang tidak datang sebanyak 100 orang, inilah yang kemudian dikoordinasikan dengan LO agar pendukung dapat hadir ke kantor PPS sehingga PPS dapat melakukan verifikasi faktual. Berikut kita lihat hasil dari verifikasi faktual lanjutan pertama. Terhadap 100 pendukung yang tidak datang dikumpulkan oleh LO tadi, kemudian dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua dengan cara pendukung mendatangi langsung kantor PPS. Inilah yang dinamakan dengan verifikasi faktual lanjutan kedua. Pada tabel C inilah diisikan hasil verifikasi faktual lanjutan kedua. Sebagai contoh misalnya 100 pendukung yang tidak dikumpulkan tadi, 75-nya datang ke kantor PPS. Dari 75 pendukung tersebut, 50 menyatakan mendukung atau MS, kemudian 25 menyatakan tidak mendukung atau TMS. Sisanya 25 pendukung yang tidak datang ke kantor PPS atau tidak dapat dihubungi melalui video call hingga batas akhir verifikasi faktual dinyatakan TMS. PPS harus betul-betul memperhatikan perhitungan-perhitungan seperti ini. Berikut kita lihat hasil dari verifikasi faktual lanjutan kedua. Selanjutnya kita masuk kepada tabel berikutnya, yaitu kesimpulan hasil verifikasi faktual. Di sini ada beberapa kolom. Pertama kolom uraian, kemudian kolom MS dan kolom TMS. Pada kolom uraian diisi dengan jumlah total pendukung yang dilakukan verifikasi faktual tadi, yaitu sebanyak 1000 pendukung. Kemudian pada kolom MS diisi dengan jumlah MS pada virtual pertama yaitu 500, jumlah MS virtual lanjutan pertama yaitu 100, kemudian ditambah dengan jumlah MS virtual lanjutan kedua yaitu 50. Totalnya 650. Pada kolom TMS diisi dengan jumlah TMS virtual pertama yaitu 250 ditambah dengan TMS virtual lanjutan pertama yaitu 50, kemudian ditambah dengan TMS virtual lanjutan kedua yaitu 25, ditambah dengan jumlah TMS karena faktor tidak datang ke kantor PPS atau tidak dapat dihubungi karena video call sampai batas waktu verifikasi faktual. Jumlah totalnya sebanyak 350. Inilah hasil dari verifikasi faktual di tingkat PPS yang kemudian akan direkap di tingkat kecamatan. Dokumen model BA5 KWK persorangan dibuat sebanyak 5 rangkap, kemudian disampaikan kepada pertama, bakal pasangan calon persorangan, kedua, PPK dengan dilampiri semua dokumen verifikasi faktual, yang ketiga, untuk KPU Kabupaten Kota, yang keempat, untuk PPL, dan yang kelima, untuk arsip PPS. Pastikan PPS menulis namanya dengan benar pada kolom yang sudah disediakan, kemudian menandatangani dokumen model BA5 KWK persorangan tersebut. Demikian tutorial ini kita buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Gunakan hak pilih